Tis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Hari ini hari Rabu pertama di bulan Januari 2026 yang temanya kita bawakan tentang muhasabah awal tahun Masehi. Kita tidak memungkiri keberadaan tahun baru Masehi, karena di negeri kita penanggalan secara umum adalah pakai tahun Masehi. Tahun Hijriah kita pakai tahun Islam untuk apa? Ramadan, Idul Fitri. Tapi kalau kehidupan sosial bermasyarakat kita biasanya pakai Masehi. Bapak-bapak ngambil gaji tahun Masehi jadi apa? Di tahun Masehi kan ya. Kalau tahun Hijriah biasanya tuh kantor Anda ada di Dubai gitu, atau kantornya di Jeddah gitu ya. Hadirin, bergantinya waktu ini adalah momen yang tepat sekali untuk kita muhasabah, introspeksi diri kita. Ya, karena dengan bergantinya waktu 2026, kalau Islamnya 1447 Hijriah, ini menunjukkan kita makin dekat pertemuan dengan Allah, Pak. Ya, makin dekat pertemuan kita dengan Munkar dan Nakir. Makin dekat pertanggungjawaban kita di akhirat. Hidup dunia ini hidup yang sementara aja. Hidup yang menjadi sebuah batu loncatan, apakah kita sukses dalam kehidupan dunia akhirat atau cuma dunia saja, akhiratnya enggak. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr diantaranya, ya, pada ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah satu jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk lighad, untuk kehidupan di akhirat. Allah udah ingetin kita nih. Ya. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kehidupan nanti di akhirat. Yang namanya kematian, hadirin, enggak ada yang bisa nebak, enggak ada yang bisa mengetahui itu kapan datangnya. 2 pekan lalu saya khutbah di SKK Migas, Pak, di Gatot Subroto, di Gedung Wisma Mulia. Ingat nggak, 3 pekan lalu ada vice presidennya itu yang sedang goes di Tamrin, di Sudirman, dia nabrak apa? Busway. Itu perkiraannya paling luka-luka lah. Setelah selesai khutbah, saya tanya sama karyawannya, itu yang meninggal betul nggak Pak Hudi? Salah satu petinggi di sana SKK, betul Pak Ustadz. Jadi mereka bilang beliau meninggal dalam keadaan segar bugar. Karena emang goesnya itu setiap ke kantor naik sepeda. Hari Selasa kejadian. Beliau nunduk sebentar, sementara kecepatan sepeda balapnya hampir 30-40 km per jam gitu, kata kepolisian. Pas nengok begitu, di busway di depannya,
Kemungkinan cuma meluka-luka aja jatuh, enggak. Duk, jatuh meninggal. Betul lah apa yang Allah katakan hadirin, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernafas pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika Allah sudah bicara masalah kematian, Allah bicara pahala hadirin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala ibadah kalian disempurnakan oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa di sini Allah bicara kematian, setelahnya ayatnya tentang pahala? Karena memang ibadah kita ini tidak kelihatan mana pahalanya. Dan pahala itu diberikan nanti di akhirat. Ya. Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa orangnya yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kesuksesan yang sejatinya. Lihat hadirin, Masya Allah nih, dalam ayat ini Allah ingatkan kita bahwa kamu akan mati, kamu jangan ragu dengan ibadahmu, karena pahala akan diberikan di akhirat. Di dunia ini nggak ada tempat untuk pahala, karena nggak bakal muat. Qobliyah subuh 2 rakaat aja mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya untuk satu orang, satu waktu itu. Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Nggak cukup tempatnya. Ya, makanya pahala diberikan kapan? Di akhirat. Tetapi setelahnya Allah berikan definisi, apa itu sukses? Ya, faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah sukses. Jadi sukses itu bukan orang, hadirin, kalau kita baca sejarah Al-Quran, kenapa ada orang punya kekuasaan, ada orang punya pangkat jabatan, tapi dilaknat sama Allah. Seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Namrud. Allah tidak melarang seseorang punya pangkat jabatan setinggi-tingginya. Tapi kenapa Fir'aun dilaknat sama Allah? Karena ketika dia berkuasa, ketika dia punya pangkat jabatan, tapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Allah tidak melarang orang Islam jadi orang kaya. Tetapi kenapa Qorun, orang paling kaya, si Qorun, orang paling kaya ini kenapa dilaknat sama Allah? Karena dia dalam kekayaannya tidak memiliki, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah tidak melarang umat Islam memiliki sains dan teknologi yang canggih. Tapi kenapa pada zamannya, zaman dulu, ada orang punya sains, orang punya pengetahuan, teknologi, tapi dilaknat sama Allah. Seperti kaum Saba, seperti kaum Samud. Kaum Samud itu terkenal dengan kecanggihan arsitektur mereka pada zamannya, sehingga gunung-gunung batu cadas aja bisa disulap menjadi hotel bintang 5 pada zamannya. Kalau kaum Saba, mereka punya pertanian yang begitu canggih di negeri Yaman saat itu. Tapi kenapa dilaknat sama Allah? Karena dalam kecanggihan sains dan teknologi mereka, mereka tidak iman, tidak amal soleh. Nah, hadirin, makanya Allah katakan di sini, ayat terakhirnya, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu bagi orang yang menjalankannya tanpa iman, tanpa Islam, tanpa amal soleh. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, para jamaah kita baca hadisnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi siapa sih orang cerdas dalam kacamata agama. Dalam kacamata Islam itu orang cerdas seperti apa? Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu,
Orang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi dirinya. Jadi muhasabah awal tahun Masehi ini Pak bukan cara baru. Ini udah difirmankan oleh Allah, dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kenapa hadirin? Kita nih baru 7 hari aja Pak. Masih ada 300 sekian hari. Masih perlu untuk kita apresiasi dengan persiapan yang baik. Ya. Sehingga paling tidak kita ada kesan, semangat untuk menjalankan kehidupan dengan ibadah dan berdoa. Bahkan hadirin baru-baru ini aja umat Islam di Sumatera, Aceh, dan di Padang Panjang, ya kan, terkena musibah yang begitu hebatnya. Dengan kita muhasabah introspeksi seperti ini supaya sekaligus kita berdoa, ya Allah, jauhkan kami ya Allah umat Islam Indonesia dari musibah, malapetaka. Ya, hadirin, Nabi bersabda, al-kayyis, orang cerdas siapa? Mandana nafsahu, orang yang selalu muhasabah dirinya, orang yang selalu introspeksi dirinya. Kira-kira omongan saya ini mendapat ridho Allah tidak? Kira-kira saya langkahkan kaki saya ini mendapat kasih sayang Allah tidak? Kira-kira tanda tangan saya ini menjadikan ridho Allah tidak? Kira-kira ide saya ini betul nggak ya? Ataupun tahun kemarin 2025 itu apa yang sudah kita perbuat? Ya Allah, sholat tahajud saya gimana? Bacaan Quran saya seperti apa? Tahun kemarin apakah saya udah bersolawat kepada Nabi dengan istiqomah? Yang tahun ini kita akan perbaiki, kan begitu. Jadi orang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Hadirin, saya dapatkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, cerita yang sangat menakjubkan dari Nabi SAW bagi orang yang menjaga imannya, menjaga amal solehnya, menjaga akhlak yang baiknya. Sebelum meninggalnya aja dihormatin tuh sama malaikat maut, Pak. Bahkan Allah mengirim ribuan para malaikat untuk mendampingi pencabutan nyawanya itu. Mungkin hadirin hadis ini masih bisa kita amalkan untuk persiapan supaya kita mendapat yang demikian. Saya rasa hadis ini jarang dibuka-buka nih Pak. Karena nomornya aja udah 18.534. Hadis ini derajatnya hasan. Coba saya buka deh. Sebagai apa hadirin? Sebagai sebuah penyadaran bagi kita, semangat bagi kita bahwa kita masih bisa untuk meraih yang seperti ini. Sebentar, nih nomor 18.534. Kisah yang sangat menyentuh yang Nabi bercerita, beliau sabdakan tentang hadis ini, kata baginda apa? Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman, idza kana fin qita'in minad dunya, kalau akan terputus dari kehidupan dunia, wa ikbalin minal akhirah, dan apabila akan menghadapi kehidupan akhirat, seorang hamba mukmin kalau dalam keadaan sakarat maut, ya, nazal ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri, hadirin. Padahal kalau malaikat maut dan para malaikat ingin mencabut orang jahat, Pak, itu wajahnya hitam legam. Nggak ada keistimewaan kayak begini. Para malaikat wajahnya putih bersih. Ini kan bisa kita undang nih Pak. Bisa kita undang dengan kemauan kita, dengan amal soleh kita. Terus kata Nabi apa? Ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajah mereka sinar matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan daripada kain kafan surga. Hadirin, kain kafan surga kalau jatuh aja dari langit Pak, dari surga jatuh, selembar gini aja Pak, itu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Orang yang soleh, yang selalu introspeksi dirinya, ya, amalnya cukup, imannya baik, akhlaknya baik, tidak sombong, tidak mencela orang lain, tidak meremehkan amalan orang lain, tidak merasa paling benar sendiri, ada rasa kasih sayang kepada seluruh manusia, sekalipun non-muslim,
Non-muslim pun disayangi. Dengan prakteknya apa? Didoakan. Ya Allah kasih hidayah. Maka orang semacam ini disediakan kain kafan dari surga. Berarti ada prosesi daripada kehidupan alam kubur ketika orang Islam yang soleh ini meninggal, Pak. Itu ada proses pengkafanan secara prosesi alam malaikat. Wahanut min hanutil jannah. Kemudian para malaikat membawa daripada minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga mereka duduk mengelilingi daripada si calon jenazah orang soleh ini sejauh mata memandang. Mereka mengerumuni, banyak banget itu malaikatnya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut kepada orang ini, Pak, ya. Hatta yajlis, sehingga malaikat maut duduk inda ra'sihi, di tepi kepala orang soleh ini. Masya Allah, orang beriman yang baik, Bapak Ibu sekalian, imannya baik, amal soleh baik, akhlak baik, malaikat maut mau cabut nyawanya sambil mendoakan, Pak. Ini yang saya maksudkan, kita masih bisa kejar ini, hadirin. Apa kata malaikat maut? Fayaqul, malaikat maut berkata, ayatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai orang yang soleh, aku cabut nyawamu, kata malaikat maut. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanan. Kata malaikat maut, saya cabut nyawamu, kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala dengan penuh ampunan, wa ridwanin, dan keriduan Allah. Dicabutlah nyawanya, bismillah. Rasul bersabda, fatakhruju tasil kama tasilul qatrah, maka nyawanya keluar seperti mengalirnya. Hadirin, air kalau dituangkan dari kendi begitu. Tapi kalau orang tidak beriman, Pak, orang jahat, Pak, dicabut nyawanya, ditarik seperti oleh malaikat. Boro-boro didoain, Pak. Malaikat maut berkata, jiwa yang busuk, saya cabut nyawamu. Dicabut seperti seonggok besi dari tumpukan kapas basah begitu. Sambil malaikat maut berkata, pergilah kamu kepada Allah dengan penuh marah dan kemurkaan Allah. Kebalikannya. Terlebih hadirin, ini di bulan Rajab. Di dalam surat At-Taubah, hadirin, Allah firmankan tentang keutamaan Rajab. Ya, Allah sendiri yang memuliakan bulan Rajab. Tentu ini menjadi gambaran bagi kita, Pak, untuk memperbanyak daripada amal soleh. Nih, inna iddatas syuhur, surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-3. Sesungguhnya nama-nama bulan indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan agung. Ramadan aja nggak masuk, Pak. Ramadan keutamanya pada ayat yang lain. Ini 4 bulannya adalah diterjemahkan oleh baginda Nabi, ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3025. Ini belum saya buka tadi hadisnya. Ini hadirin, ya. Nomor 3025. Tuh, sudah ada. Kata Nabi, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Mana? Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. Tapi 3 bulannya berturut-turut ini masih lama, hadirin. Yang satu lagi apa? Warojab dan bulan Rajab. Ini yang sekarang kita sudah di bulan Rajab. Hadirin, Nabi bersabda dalam hadis, azimu ma'azzama rabbukum,
Muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ayat ini tidak didapati dalam ayat Ramadan, Pak. Coba kita lihatkan lagi ayatnya. Nih. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan Rajab yang mulia ini. Jangan kalian mempermudah perbuatan dosa di bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Di Ramadan aja tidak ada, Pak. Anda boleh buka terjemahan bulan Ramadan pada Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Di sana tidak ada jangan berbuat zalim, berbuat dosa di bulan Ramadan, tidak ada. Di bulan Rajab ada. Ini saya baca dari tafsir Ibnu Abbas, ya. Beliau mentafsirkan bahwa apa artinya jangan berbuat dosa di bulan Rajab? Kata beliau, fi kullihinna, ya, terutamanya jangan mempermudah perbuatan zalim sepanjang tahun. Summahtassam min dzalika arba'ata asyhur. Kemudian lebih khusus lagi 4 bulan ini, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Faja'alahunna haraman. Maka Allah jadikan bulan-bulan ini bulan agung. Wa azzama hurumatahun. Dan Allah agungkan kehormatan bulan Rajab ini. Nah, ini poinnya di sini nih, Pak. Wa ja'ala zanba fihinna a'dham. Perbuatan dosa sangat besar di mata Allah Ta'ala. Karena ini bulan Rajab. Wal amal saleh wal ajru a'dham. Dan beramal soleh pahalanya pun a'dham, sangat besar di sisi Allah. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, paling tidak begini nih pemahamannya itu. Ya, jadi tafsir Ibnu Abbas beliau ingin katakan, wahai umat Islam, bila datang bulan Rajab, pertama, jauhkanlah dosa-dosa, jauhkanlah kezaliman-kezaliman. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Ini momennya pas nih, muhasabah awal tahun Masehi, ya, dan bulan Rajab. Makanya saya tuliskan tuh, alhamdulillah masjid kita di sini ada. Dan sepertinya kalau kita tinggal di Indonesia nih, Pak, ya terutama sekarang di wilayah Jabodetabek kita, nggak ada alasan orang untuk nggak sholat berjamaah, Pak. Contohnya aja deh, sekalipun kita lagi jalan ini, kita berkendara, ya, udah masuk waktu zuhur, melipir aja deh. Ya, melipir kemana? Ke komplek mana kek? Ke kampung apa? Insya Allah ada apa? Ada masjid, coba aja. Antum dari ujung Jakarta yang mana, Pak? Antum berjalan dari Bintaro, masuk Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Pokoknya pas masuk waktu, melipir aja ke gang, ada masjid. Jakarta kan 1000 lebih masjid ini. Antum dari mana, Pak? Dari daerah PIK. Ya, kalau PIK susah ya, Pak. Maksudnya tuh pas sudah ke penjaringannya tuh, melipir aja deh. Ada. Ya. Masuk Tanjung Priok, masuk aja deh ke Swasembada kek, ke jalan mana kek, ke Pasar Uler, ke Papanggoknya, ada masjid. Bahkan turun dari mall, dari apa tuh? Jalan tol Sunter aja pas turun, belok kiri Masjid Astra gede. Betul? Di mall-mall, Pak, semua ada musola ini. Bahkan di dekat rumah saya kan ada mall Sumarekon tuh, Pak. Jaraknya cuma 500 meter dari rumah. Itu kan mall paling besar itu di Bekasi. Sampai 3 kilometer muter gitu. Sekarang dibangun lebih besar lagi. Dan itu sangat ramai. Yang saya menjadi herannya, setiap lantainya tuh ada musola, setengah ruangan ini hadirin. 1/4 ruangan ini. Peaceful, clean, tempat wudhunya, nggak ada alasan untuk sholat berjamaah. Ini bulan yang mulia, bulan Rajab. Kita mau awali tahun baru kita dengan perkara seperti ini. Karena keberkahan pekerjaan kita, Pak, imbasnya nanti kepada ekonomi keluarga, kesolehan anak-anak kita, dari amal soleh kita, Pak. Ada seorang kepala keluarga minta, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, soleha. Dia sholat berjamaah aja enggak. Susah ini. Jadi kalau ada kenakalan remaja, jangan nyalahin siapa. Cuma si anaknya doang. Lihat dong, bapak ibunya beramal soleh enggak? Bapak ibunya baca Quran enggak? Bapak ibunya tahajud enggak? Sholat tahajud hadirin. Sekalipun 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat sunnah duha. Isyraq. Syukur wudu. Taubat. Hajat. Tasbih. Tahiyat masjid. Banyak tuh. Ini sebagai penambah
daripada amal-amal soleh kita, hadirin. Baca Quran, Pak, 1 juz minimal. Udah bisa nggak kita baca Quran 1 juz? Kalau nggak mampu, saya tuliskan tuh, minimal 1 lembar deh, Pak. Anda mau berangkat kantor tiap hari baca dulu 1 lembar. Kalau punya terjemahan, baca lagi terjemahannya. Dah, bismillah. Besok gitu lagi. Tapi kalau Anda masih bisa lagi nambah lagi, Pak. Jadi 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar setengah juz. Pelan-pelan, 5 lembar setengah juz. Tambah lagi 6 lembar. Sampai standar sunnah Nabi. Apa standar sunnah Nabi dalam baca Quran? 1 juz. 10 lembar. Ini bulan Rajab dan tahun Masehi baru nih, Pak. Ya, kita isi dengan yang seperti ini. Dzikir la ilallah, jangan tinggalin tuh. Paling tidak 100. Ya. Baca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca 100, Pak. Jangan tinggalkan baca salawat kepada Nabi. Kita minta tolong sama siapa nanti hadirin di padang mahsyar. Bangkit dari kubur, keadaan sangat genting. Yang bisa nolong kita cuma Nabi Muhammad SAW. Baca lagi istighfar, Pak. Istighfarnya yang berupa bacaan begini. Rabbi firli wali walidayya. Sedekah harian. Hadirin, siapa di antara kita yang belum transfer, Pak? Transferlah. Ya, saudara kita masih banyak membutuhkan bantuan. Ketika terjadi banjir kemarin, Pak. Akhir November, kan santri-santri saya udah ada yang punya pesantren tuh di Aceh. Santri-santri saya, Pak, yang orang Aceh suaranya bagus-bagus. Setiap tahun diundangnya ke Malaysia. 3 orang, 4 orang untuk imamin. Cakep. Tajwidnya bagus, hafal 30 juz. Ya, sekarang udah usia sekitar 20-an, 25-an lah. Ya. Mereka udah punya pesantren di Aceh. Di Gayo Luwes, di Aceh Pidi, di Aceh Tamiang. Ketika terjadi banjir bandang kemarin, saya WA tuh. Ya, saya ingat anak-anak didik kita udah pada selesai 30 juz. Balik ke sana mendirikan pendidikan hafal Quran. Saya tanya, "Nak, gimana keadaan kalian?" 10 hari nggak dijawab-jawab. Deg-degan juga hati, ya Allah, takut mereka nggak ada umur. Udah 10 hari baru dijawab. "Pak Ustadz, mohon maaf, kami kemarin nggak ada sinyal." "Iya, sekarang gimana keadaan kalian?" "Alhamdulillah saya selamat, tapi Pak Ustadz, kenapa? Rumah kami jadi sungai. Kampung mereka jadi sungai, Pak. Pesantrennya habis." Jadi perkampungan itu yang dilewati sama banjir yang sangat dahsyat dengan gelondongan-gelondongan kayu. Tadinya tuh sungainya cuma 3 meter, Pak. Sekarang jadi 30 meter panjangnya. Terus gimana kalian? Ya nggak bisa lagi, Pak Ustadz. Gimana mau buat rumah di situ? Ya, akhirnya mereka buat tenda-tenda, buat apa begitu ya. Mana masih musim hujan lagi, Pak. Sedekah harian jangan tinggal, Pak. Hadirin, biasakan kita bersedekah setiap hari, jangan tinggal. Allah tidak menargetkan nominalnya. Tapi Allah menginginkan semangat Anda untuk senantiasa menjadi orang baik. Ya, senantiasa Anda menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekalipun Anda cuma berinfak sehari 1.000 rupiah, itu jangan tinggal. Ya, kemudian sedekah harian, puasa Rajab. Puasa Rajab tidak ada hadis yang sahih. Ya, ini kalau menurut ulama 4 mazhabnya, Pak, saya tuliskan di sini. Itu ya. Ini dalil-dalil puasa Rajab. Anda tidak usah ragu, ya, tidak usah ragu dan tidak usah ini sudah jam 1 ya, Pak. Kalau mau dijelaskan ini perlu 1 jam lagi. Hadirin begini, puasa Rajab itu disepakati oleh ulama salafus saleh 4 mazhab. Ini 4 mazhab tuh. Salafus saleh 4 mazhab semuanya berkata sunnah puasa Rajab. Cuma Imam Hambali berkata kalau puasanya sebulan makruh. Nih saya tampilkan deh 1 aja 1. Boleh ya, Pak? 2 menit lagi, Pak, 2 menit. Hadirin, puasa Rajab itu kata Imam Ahmad makruh sebulan. Tuh. Qala wa yukrahu ifradu Rajab bisaum. Makruh puasa Rajab, menyendirikan puasa Rajab sebulan. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata, wa in shamahu rajulun, apabila seseorang memuasai Rajab 1 bulan, aftir fihi yauman au ayaman, batalkan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Biqadri ma la yasumuhu kullah, dengan ukuran supaya dia tidak memuasai Rajab sebulan. Coba kita lihat akhirnya. Kata beliau,
wala yushabbihuhu bi Ramadan. Jangan sampai dia memuasai Rajab sebulan. Ya, berarti menyamai dengan puasa apa? Ramadan. Makanya batalkan berapa hari kata beliau? 1 hari atau 2 hari? Coba kita hitung. Kalau dibatalkan 1 hari, kata Imam Ahmad, Imam Hambali, makruhnya hilang, udah nggak makruh. Pak, kalau dibatalkan 1 hari, 2 hari, puasanya berarti berapa hari? 28. Betul? Kayak hari ini nih. Hari ini nggak ada puasa Senin Kemis. Tapi semalam tadi kalau Anda sahur, niat puasa Rajab, sunnah. Gitu. Ini semua salafus soleh kami dapati kitabnya. Ya, seperti itu fatwanya. Makanya saya cuma tuliskan aja di sini dan ini waktunya sudah habis ya. Ini sepatu pelajaran tadi Pak. Saya ngajar para dokter tentang mengusap sepatu. Nah ini sepatunya saya kasih contoh. Sebab dulu 8 tahunan saya di Pakistan. Karena di Pakistan, di Islamabad, di atas sedikit kita ada salju. Jadi kita selalu pakai ini tiap tahun. Nah, tadi saya ngajar dokter-dokter gitu ya. Dokter se-Indonesia mengenai masalah ini. Mungkin antum kalau saya nggak jelasin takut bilang, Ustadz ngapain sih sepatu rocker di situ? Bukan sepatu rocker ini. Ini sepatu untuk diusap. Jadi kalau musim dingin diusap. Baik, hadirin, ini diantaranya ya. Dan yang belum puasa Rajab Pak, kata Imam Nawawi besok nih hari Kamis, Anda boleh niat puasanya double. Saya niat puasa sunnah Kamis, saya juga niat puasa sunnah Rajab. Dapat dua-duanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan hadirin. Ya, ada terakhir lagi Pak, satu lagi deh. Nih, doa Pak, jangan tinggalin doa. Doa untuk diri kita, orang tua, keluarga, Muslim. Orang Muslim kita doakan. Ya Allah, saudara seiman, ya Allah ampuni dosanya. Non-Muslim doakan. Apa non-Muslim kita doakan? Ya Allah beri hidayah kepada mereka. Tuh lihat, hebatnya hati orang beriman Pak. Enggak ada rasa benci kepada siapa. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.